Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak Bu Siska semuanya di rumah sehat selalu ya beserta keluarga. Nah, kali ini Bu Siska akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang surah An-Nas. Nah, Bu Siska yakin kalau anak-anak semua di rumah sudah hafal ya? Atau ada anak-anak yang belum hafal nih, jangan-jangan. Kalau begitu, ayo semangat menghafal ya. Dan kali ini Biska akan memberikan materi seputar surah An-Nas ya, mulai dari cara bacanya serta kandungan dari surah An-Nas. Seperti itu. Jadi, perhatikan baik-baik ya materi yang akan Biska berikan setelah ini. Surat An-Nas adalah surat terakhir dalam Al-Quran. Surat ini merupakan surat penutup sekaligus menjadi surat ke-114 dalam Al-Quran. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan tergolong surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Makkah. Nah, ayo anak-anak semua kita membaca surat An-Nas bersama-sama. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Surat An-Nas merupakan salah satu surat yang disebut dengan Al-Mu'awwizatain, yaitu salah satu dari 2 surat yang mengandung perlindungan. Surat lainnya yaitu surat Al-Falaq. Perlindungan di sini yang dimaksud adalah perlindungan dari iblis dan bala tentaranya, seperti setan yang berbentuk manusia dan setan jin yang senantiasa mengintai manusia dengan tanpa putus asa dan berbagai cara. Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika membawakan penafsiran dari Sa'id bin Jubair dan juga Ibnu Abbas berkata bahwa setan bercokol di dalam hati manusia. Apabila dia lalai atau lupa, maka setan akan menghembuskan waswas padanya. Dan ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan lari darinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Tamimah yang meriwayatkan dari seseorang yang pernah membonceng Nabi Muhammad SAW berkata bahwa keledai Nabi SAW terjatuh. Lalu aku mengatakan, celakalah setan. Lalu Nabi bersabda, janganlah kamu katakan celakalah setan, sebab ia akan semakin besar tubuhnya dan mengatakan dengan kekuatanku, aku akan mengalahkannya. Namun apabila kamu mengatakan bismillah, maka ia akan mengecil sehingga menjadi sekecil lalat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun sanadnya bagus. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ajaran tauhid juga jelas tersirat dalam isi kandungan surat An-Nas, mengingat penghambaan manusia yang dalam kepada Allah sebagaimana dijelaskan pada ayat 3 akan mengantarkan rasa ketidakberdayaannya dan menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan yang dibisikkan syaitan. Maka sudah sepantasnya bagi kita selalu memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa sesungguhnya seluruh makhluk berada di bawah pengaturan dan kekuasaannya. Semua kejadian ini terjadi atas kehendaknya, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dan menolak mudarat kecuali atas kehendaknya pula. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan materi seputar surah An-Nas. Tadi kita sudah membahas mulai dari surah An-Nas turunnya di mana, kemudian sampai dengan kandungan dari surah An-Nas. Sekarang materi yang Siska berikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anakku semuanya, dan Siska juga berdoa semoga anak-anak Bu Siska dimanapun berada bersama keluarga sehat selalu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel MI
Miftahul Al-Haqiyah supaya anak-anak tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran yang lain. Oke. Bu Siska cukupkan sampai di sini. Bu Siska ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Tetap semangat belajar di rumah ya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.